Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wahyu Budi Setiawan, bidang minat sistem informasi NIM 064. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang laporan proyek UAS saya yang mengenai yaitu tentang sistem informasi, pengelolaan arsip, surat masuk dan surat keluar di pemerintah Kota Denpasar. Gitu. Nah, topiknya sama tentang sistem informasi arsip. Jadi kali ini saya akan membahas tentang laporan dulu ya. Setelah laporan, baru nanti lari ke aplikasinya. Jadi topiknya itu tentang sistem informasi arsip. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini itu adalah untuk mengelola surat masuk dan surat keluar supaya mudah dalam retrieving data, yaitu pencarian data tentang surat masuk dan surat keluar terutama ya, dan dokumentasi yang lebih tertata rapi di pemerintah gitu. Mungkin untuk deskripsi analisis kebutuhan saya tidak membahasnya, tapi saya akan membahas tentang use case diagram. Jadi pada use case diagram itu di sini aplikasinya terdiri dari ini ya, dari dua user level. Yang pertama tentang admin dan kedua tentang bagian, di mana admin ini bisa melakukan seluruh action kita mulai dari create, update, dan delete. Dia bisa melakukan edit profile, lalu dia juga bisa melakukan CRUD dari data surat masuk, menampilkan detail data, mengunduh file surat masuk, mengunduh file surat atau file disposisi, mengunduh laporan, dan juga menentukan banyak tampilan data. Di sini kalau misalkan admin mengunduh tentang surat keluar, dia bisa melakukan CRUD data, cari data, unduh file, unduh laporan, menentukan tampilan banyak data gitu. Jadi bisa dilihat di sini. Bedanya bagian. Yang kedua kan ada user bagian ya. User bagian itu terbatas, dia hanya bisa, kalau misalkan dia di surat keluar, dia hanya bisa menampilkan data, tampil detail data, cari data, unduh surat keluar, dan juga menentukan banyak tampilan data tentunya, serta cek nomor surat keluar. Dan di bagian ini dia tidak bisa menambahkan data surat keluar maupun surat masuk, jadi seperti itu. Jadi terbatas kalau misalkan user bagian ini gitu. Use case-nya sengaja saya buat seperti ini karena supaya lebih rapi saja. Dan di sini ada user ya, dimana user ini itu bisa melakukan login, artinya semua orang bisa melakukan login gitu. Tapi yang bisa melakukan CRUD dari surat masuk, surat keluar, intinya mengakses data ya, mengelola data bagian, data surat keluar dan surat masuk itu hanyalah user yang terverifikasi. Jadi antara admin atau bagian, seperti itu. Lanjut, sekarang kita ke bagian ke bawah tentang ER diagramnya. Jadi di ER diagram ini sebenarnya saya relasikan di query gitu. Saya tidak relasikan di PG admin gitu ya, karena datanya begitu kompleks, jadi sama saja sebenarnya. Ya, di sini terdiri dari tabel admin, tabel bagian, tabel surat keluar, dan surat masuk tentunya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Dan ini di-generate dari PG adminnya sendiri. Selanjutnya ada struktur database. Teman-teman bisa lihat struktur yang dimiliki dari tabel, masing-masing tabel itu seperti apa, data type-nya seperti apa, length-nya seperti apa, apakah primary ataupun boleh kosong atau tidak, ya seperti itu. Untuk kelebihan dan kekurangannya tampilan kurang rapi dan kode belum efisien karena kode dibuat secara prosedural ya, jadi masih sedikit belum rapi. Dan juga kelebihannya bisa set data with no related page di laporan, CRUD data, detail data surat masuk, surat keluar, dan surat data bagian maksudnya, mengunduh laporan,
berdasarkan bulan dan tahun, multi user level authentication itu kelebihan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa frame data masternya ini tentang data bagian dan data lalu frame login itu terdiri dari dua ya, dibagi ya, login admin sama login bagian. Kalau misalkan yang transaction itu surat masuk dan surat keluar, karena di sini banyak relasi seperti itu. Oke, sekarang langsung saja ya kita masuk ke aplikasinya. Oke, mungkin kita dari keluar dulu ya. Nah, di sini itu adalah halaman utama ya dari aplikasinya, dibagi menjadi dua, admin dan bagian. Mungkin kita bisa masuk ke admin dulu. Kita masuk dulu terlebih dahulu admin. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah tertera bahwa kalau misalkan kita masuk sebagai admin, kita bisa melihat berapa jumlah surat masuk, surat keluar dan bagian. Awalnya kita bisa bikin bagian ya. Bagian ini bisa kita tambahkan, misalkan nama bagiannya adalah Wakil Gubernur Jawa Barat, kita misalkan. Tadi misalkan namanya Kamil, satu juga Kamil, nama lengkapnya Ridwan Kamil. Tanggal lahirnya mungkin bisa dirubah jadi 1987 misalkan. Alamatnya Bandung. HP 01. Nah, misalkan seperti ini. Lalu fotonya kita bisa milih ya. Misalkan contohnya fotonya ini disimpan, sukses. Lalu datanya juga sudah tampil. Kalaupun kita mau menghapus, dia sudah ada alertnya ya. Jadi kita nggak langsung hapus, tapi dia ada alertnya terlebih dahulu. Kalau misalkan kita ingin sunting data Bandung misalkan Jawa Barat, oke, passwordnya jangan lupa. Nah, ini ya sudah teredit ya bagian alamat Bandung Jawa Barat ini. Langsung masuk ke bagian detail. Ini bagian admin ya, bisa mengakses detail, bisa melakukan edit data, juga hapus. Mungkin kita hapus ya, atau kita bikin lagi yang baru. Contoh doang nih. Jadi kita buat yang baru, lalu kita hapus. Oke, bisa ya. Lalu kita sekarang masuk ke surat masuk. Di surat masuk ini kita bisa tambah surat masuk, dan kode surat masuknya ya ABJ23 misalkan. Oke, sorry, saya lupa. Syaratnya misalkan sudah 3, sama syaratnya sama, misalkan sama syarat mengirim Wahyu pada Budi perihal misalkan rapat kerja, misalkan filenya tekan dulu. Mungkin bisa pakai ini ya. Oke, misalkan kita isi ya disposisi sama tanggal ya. Gubernur. Jadi disposisi di sini tuh ibaratnya kayak apa ya? Surat perintah dari atasan untuk bawahnya, seperti itulah. Bisa berhasil dimasukkan kalau misalkan kita ingin
mengedit ya, misalkan rapat kerja kita ganti jadi rapat paripurna gitu. Simpan. Oke, masuk ya. Jadi rapat paripurna kembali, ini juga bisa melakukan unduh file gitu. Nah, ini unduh file. Dia juga bisa mengunduh file berupa XLS ya. Sekarang kita buka. Nah, ini jadi kayak gini dia file. Juga bisa memilih tahun ya, misalkan tahun 2020. Itu misalkan bulannya bulan Februari ya, misalkan bulan apa masuk dia kan. Ini teman-teman di bawah kiri ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ini kan sebenarnya udah masuk ya. Tuh. Jadi itu untuk surat masuknya, bisa detail juga. Kalaupun kita mau hapus pastinya ada ya alert surat masuknya sudah dihapus. Untuk surat keluar sama, surat keluar pun juga seperti itu, kita tambah surat keluar misalkan untuk tanggalnya, untuk kodenya misalkan 456 ya, bagiannya gubernur, tanggalnya sama pada Budi Setiawan silakan, filenya sama, kalau operator sama. Udah kita simpan. Berhasil dimasukkan kan tadi berarti. Oke, berhasil dimasukkan. Lalu kalau misalkan kita ingin mau menghapus data sama, jadi kita hapus terlebih dahulu. Hampir sama ya sebenarnya. Kalau misalkan kita ingin mengedit data, misalkan tadi kan 1 ya, kita rubah 789 misalkan. Nah, hasil diubah, tampilkan 789. Lalu kita juga bisa melakukan detail sama ya, kita lakukan unduh. Nah, seperti ini sama. Dan juga unduh laporan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ini sudah mengunduh dengan berupa file atau berupa Excel gitu. Itu mungkin yang untuk profilnya diganti, misalkan namanya juga Manggi Budi S misalkan, misalkan tetap simpan. Nah, dia oleh Budi S. Nah, ini untuk bagian akhir. Kalau misalkan untuk bagian kan tadi kita udah set namanya panel. Nah, ini sama ya sebenarnya. Kalau di bagian ini user bagian surat masuknya dia tidak bisa untuk melakukan tambah data, tapi dia hanya bisa untuk detail dan mengunduh. Kalau untuk surat keluar dia juga nggak bisa menambah ya, dan ini belum ada data surat keluarnya gitu. Kalau misalkan ini bagian, dia itu bisa melakukan cek nomor surat gitu. Jadi lihat kode verifikasi surat, misalkan kita ambil nomor tanda, jadi nomor keluaran berikutnya itu 17, jadi dia nge-counter gitu. Nah, gitu, jadi nge-counter gitu dia. Ini juga bisa melakukan data ya, kami lakukan gitu. Misalkan di sini simpan. Nah, jadi seperti itu. Dan ini kalau misalkan teman-teman lihat datanya udah masuk ya ke bagian ini, ya bagian bagian
Jadi kayak gitu. Untuk codingannya sendiri saya tunjukkan beberapa ya, beberapa doang aku tunjukkan. Jadi mulai dari koneksi mungkin ya. Kalau koneksinya ya menggunakan PG Connect, bukan PCI ya, jadi PG Connect. Nah, ini cara koneksinya. Kalau misalkan mau melakukan execute pakai PG Query, untuk mau cek apakah ada rows-nya kita mau rows, jadi seperti itu ya. Itu secara singkat dari aplikasi saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.